Beyond Time, episode 74. Namun, bergerak mundur itu mudah. Mengingat ia sebenarnya mencoba mempercepat langkah mundur, hal itu membuatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya, ia dapat turun kembali ke sekitar anak tangga ke-3000. Teknik transposisi berhasil. Zhang Xiyun berhasil naik dari anak tangga ke-7000 ke sekitar anak tangga ke-3000. Sementara itu, Qin Qiu beralih ke anak tangga ke-7000. Sebelumnya, mereka hanya berjarak sekitar 2000 anak tangga. Sekarang, mereka berjarak sekitar 4000 anak tangga. Dalam sekejap mata, sesosok hantu jahat tiba-tiba muncul di atas Qin Qiu. Sebelumnya, ia sedang mengumpulkan kekuatan, dan kini ia menatap Zhang Xiyun, membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Zhang Xiyun menggigil saat pertahanannya secara otomatis melawan balik. Di saat yang sama, serangan balik dari tekniknya sendiri menghantamnya, memaksanya berhenti di tempat. Metode Qin Qiu dalam menangani teknik transposisinya sederhana. Namun, semakin sederhana metode tersebut, semakin sulit untuk diantisipasi. Sementara itu, Qin Qiu memanfaatkan momen itu untuk menggunakan sihir rahasia. Cahaya merah menyala di sekelilingnya, dan bayangan-bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, ia memuntahkan 7 suapan darah untuk mencapai akselerasi yang dramatis. Dengan dorongan itu, ia melesat ke puncak tangga dan meraih pedang komando ketiga. Begitu ia meraihnya, ia memuntahkan seteguk darah yang berisi potongan-potongan organ dalam. Jelas sihir rahasia itu harus dibayar mahal, dan serangan balik yang berbahaya. Ia terkulai tak stabil di tempat, seakan-akan ia akan roboh. Namun, dengan bersandar pada sabit hantu jahatnya, ia mampu tetap berdiri. Meskipun ia sangat lemah saat itu, matanya bersinar penuh tekad. Entah mengapa, Su Qing merasa seperti pernah melihat tatapan yang sama persis sebelumnya, meski dia tidak yakin di mana. Saat Su Qing menelusuri ingatannya, Zhang Xiyun berdiri di sana dengan kekalahan. Amarah membara di hatinya saat ia memelototi Su Qing. Sambil menatap deretan pedang di kubah surga, ia berseru, "Su Qing memfitnahku. Dia mengganggu penilaian. Masalah ini, saya akan turun tangan untuk menjelaskan semuanya kepada adik junior saya, Sela Kapten," terdengar sangat serius. "Maaf atas semua ini, Zhang Xiyun. Semua ini hanya kesalahpahaman. Kau benar-benar orang baik." Kapten mengerjap beberapa kali, lalu menatap Qin Qiu yang sedang terengah-engah. "Bagaimana menurutmu, rekan Daois Qin Qiu?" Qin Qiu membenci Mad Dog dan Ghost Hand, tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini terkait dengan posisinya sendiri di klasemen akhir. "Aku setuju itu salah paham," katanya dingin. "Maaf ya, Zhang Xiyun. Kamu orang baik." Keduanya terang-terangan menyebut Zhang Xiyun orang baik. Namun, hal itu tidak meredakan amarah di hati Zhang Xiyun. Malah memperburuknya. Ia baru saja hendak melanjutkan perkataannya ketika seorang pria parubaya keluar dari sayap kiri. Pria yang sama yang sebelumnya membacakan daftar nama. Ia menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Tetua Agung. Jelas, ia menyadari bahwa Tetua Agung tidak mengatakan apapun tentang apa yang sedang terjadi. Mengingat lamanya ia melayani Tetua Agung ini, ia tahu apa yang dipikirkan pria itu. Faktanya, ia adalah orang yang sama yang, hari itu di altar, Tetua Agung meminta informasi lebih lanjut tentang Su Qing. Bahkan saat itu, ia sudah bisa memahami dari sorot mata Tetua Agung apa yang dipikirkannya tentang Su Qing. Berbalik ke arah tangga, dia berbicara dengan suara hikmat yang bergema di langit dan bumi. "Acara perekrutan ahli pedang kini telah berakhir. Para kandidat lain di tangga 9999 anak tangga semuanya menghilang dan muncul kembali di bawah. Termasuk Zhang Xiyun. Ia berdiri di sana dengan tangan terkepal, matanya merah, dan jantungnya berdebar kencang. Di sebelahnya adalah Ningyan dari sekte kecil, yang sebelumnya mencoba menyerang Su Qing di pilar. Wajah Ningyan pucat pasi, dan ekspresinya menunjukkan kekecewaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, masih ada secercah harapan. Begitu pula dengan semua kandidat lainnya. Mereka semua sedih sekaligus penuh harapan. Lagi pula, mereka masih punya kesempatan. Namun, betapapun menantang dan emosionalnya mereka, tak seorang pun memperhatikan mereka saat ini. Semua mata tertuju pada sosok-sosok di puncak tangga suci. Di sana berdiri Su Qing, sang kapten, dan Qin Qiu. Pada hari ini,
3 orang telah terpilih sebagai pendekar pedang. Su Qing, Chen Erniu, dan Qing Qiu. Selamat untuk kalian semua. Sambil menyebut nama mereka, ia memandang mereka bergantian, meskipun tatapannya paling lama tertuju pada Su Qing. Kemudian ia menggenggam tangan mereka dan membungkuk. Para pendekar pedang lainnya melakukan hal yang sama. Dengan ekspresi serius, mereka membungkuk. Itu adalah bungkukan selamat datang yang tidak berkaitan dengan senioritas. Semua pendekar pedang baru diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Dengan wajah yang sangat hikmat, Su Qing dan yang lainnya membalas hormat. Mulai sekarang, kalian bertiga resmi menjadi pendekar pedang, lanjut pria paruh baya itu. Selanjutnya, berdasarkan keputusan pengadilan pendekar pedang, murid Ningyan, kalian dengan ini dinyatakan sebagai runner-up dan sekarang menjadi pendekar pedang tambahan. Kalian akan dikirim ke istana pendekar pedang di wilayah di atas untuk pengangkatan dan pelatihan lebih lanjut. Di sana, kalian akan memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan pedang komando dan mungkin menjadi pendekar pedang resmi. Dengan keputusan lebih lanjut dari pengadilan pedang suci, murid Zhang Xiyun, Anda dengan ini diangkat sebagai seorang pendekar pedang meskipun tidak lulus penilaian. Namun, hanya ada 3 pedang komando di prefektur penerima kaisar. Oleh karena itu, Anda akan dikirim ke Istana Pedang Suci di Kabupaten Penyegel Laut untuk meminta pedang komando Anda. Sekarang, kalian berdua mendekat. Ningyan bergegas keluar dan mulai menaiki tangga. Saat ia berlari, matanya bersinar terang, dan ia gemetar. Semua orang yang hadir melihatnya, terharu. Sementara itu, para kandidat lainnya mendesah penuh penyesalan. Mereka semua berharap bisa dinyatakan sebagai juara kedua. Lagi pula, selalu ada juara kedua dalam rekrutmen pendekar pedang. Meskipun tidak semua pendekar pedang tambahan yang dikirim ke wilayah di atas akan mendapatkan penunjukan, setidaknya itu adalah kesempatan. Zhang Xiyun adalah satu-satunya yang tampak sama marahnya seperti sebelumnya. Ia melangkah maju dan menaiki tangga bersama Ningyan. Sesampainya di puncak, ia berdiri agak jauh. Su Qing menatap Ningyan dengan tenang. Ketika Ningyan menyadari hal itu, ia sedikit mundur. Tadinya ia bersemangat, tetapi sekarang ia tiba-tiba merasa seperti seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya. Ia bahkan tidak berani menatap mata Su Qing. Su Qing kemudian menoleh ke arah Zhang Xiyun, dan menyadari tatapan dingin di matanya. Sementara itu, Su Qing tampak tanpa ekspresi. Akhirnya, ia mengalihkan perhatiannya ke kubah surga sambil menunggu upacara selesai. Entah bagaimana, suara pria parubaya itu terdengar semakin muram saat ia melanjutkan, dan sekarang, seperti yang disaksikan oleh semua pendekar pedang di sini, kalian berlima akan mendekati rupa ilahi Kaisar Agung. Di sana, hati kalian akan dinilai dan kalian akan membuat janji. Setelah itu, kalian akan menerima berkat dari Kaisar Agung. Rupanya, bagian upacara ini merupakan hal yang paling penting bagi para pendekar pedang. Ini adalah aspek terakhir dan terpenting untuk menjadi seorang pendekar pedang. Kaisar Agung akan mengamati kalian dengan saksama, oleh karena itu, kalian semua harus menjawab dengan tulus dan sepenuh hati. Tak seorang pun dari kami akan mengetahui apa yang kalian katakan sebagai tanggapan. Hanya kalian dan Kaisar Agung yang akan tahu. Keserupaan ilahi Kaisar Agung akan bersinar berdasarkan jawaban kalian. Seberapapun tinggi cahaya bersinar, itu akan menunjukkan seberapa besar persetujuan Kaisar Agung atas jawabanmu. Dari zaman kuno hingga sekarang di prefektur penerima Kaisar, zaman pedang baru biasanya memancarkan cahaya dari ketinggian antara 180 hingga sekitar 3000 meter. Kapten mencondongkan tubuh ke arah Su Qing dan mengedipkan mata beberapa kali. Mengingat kehikmatan acara tersebut, ia tidak berani berbicara keras-keras, jadi ia menyampaikan pesan kepada Su Qing melalui kehendak ilahi. Hei, Qing kecil, coba tebak, bohong banget kalau mereka bilang kamu dapat berkah. Dengarkan aku, ada 2 tujuan dari bagian acara ini. Yang pertama adalah untuk memastikan kau benar-benar manusia. Yang kedua adalah sebagai upacara pelantikan. Percayalah, yang perlu kau lakukan untuk menjawab pertanyaan Kaisar Agung adalah membuat dirimu terlihat sebaik mungkin. Hasilnya tidak memengaruhi statusmu sebagai pendekar pedang, dan tidak ada imbalan nyata. Paling-paling, kau mungkin mendapatkan sedikit muka. Meskipun begitu, kamu harus berpikir matang-matang tentang caramu menyombongkan diri. Meskipun itu tidak akan memengaruhi statusmu,
Kudengar mereka mencatat hasilnya di catatan resmimu, dan itu bisa memengaruhi promosi selanjutnya dan sebagainya. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Seperti yang mungkin kau bayangkan, aku tidak perlu melakukan hal seperti itu. Aku sudah mempersiapkan diri untuk momennya sejak lama sekali. Setelah kami tiba di prefektur penerima kaisar, aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan daftar semua pertanyaan yang diajukan Kaisar Agung selama beberapa ribu tahun terakhir. Aku bahkan mendapatkan beberapa pertanyaan dari prefektur lain. Secara total, aku mendapatkan akses ke 1789 pertanyaan umum. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, aku, kakak tertuamu, bisa meluangkan waktu untuk memikirkan jawaban terbaik untuk semuanya. Lalu, aku menghafal jawaban-jawaban itu. Aku bisa melafalkan semuanya dengan sempurna. HMMMPH. Kamu mungkin baru saja meraih juara pertama, tapi di bagian selanjutnya, aku bisa memberitahumu sebelumnya bahwa cahayaku akan bersinar paling terang. Alis sang kapten terangkat ke atas dan ke bawah saat dia menatap Su King, tampak sangat senang dengan betapa luas dan menyeluruhnya keterampilan strategisnya. Su King mengabaikannya. Ia tidak peduli seberapa tinggi cahaya itu bersinar. Jika itu tidak memengaruhi statusnya sebagai ahli pedang, dan tidak ada imbalan, maka itu pada dasarnya tidak berarti. Karena itu, ia hanya akan menjawab dari lubuk hatinya. Saat Su King merenungkan hal itu, suara muram kultivator paruh baya itu bergema dari atas. Kalian semua maju 300 meter. Su King mulai berjalan, seperti yang lainnya, hingga mereka semua semakin dekat dengan rupa ilahi Sang Kaisar Agung. Seperti yang dikatakan Kapten, penilaian hati ini pada dasarnya hanyalah upacara pelantikan. Ketika sosok suci Kaisar Agung mengajukan pertanyaan, dan jawaban diberikan, itu adalah metode untuk memastikan bahwa kandidat tersebut manusia, dan juga menilai temperamen mereka. Hal itu tidak terlalu penting dalam artian, bahkan jika seseorang gagal total, mereka tetap akan menjadi ahli pedang. Hal itu penting karena hasilnya dapat memengaruhi promosi dan penugasan di masa mendatang. Secara umum, jika menyangkut masalah kemanusiaan itu sendiri, cahaya yang dipancarkan selama penilaian Kaisar Agung akan menjadi faktor yang sangat penting. Meskipun kecurangan mungkin saja terjadi, satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan memiliki kekuatan untuk menipu rupa dewa. Meskipun patung itu sebenarnya bukan sisa-sisa Kaisar Agung yang telah gugur, patung itu terhubung dengan patung di ibu kota kekaisaran, melalui pecahan jiwa Kaisar Agung. Dan karena semua patung itu telah disembah oleh manusia selama bertahun-tahun, mereka telah mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Itulah sebabnya patung-patung itu menjadi lambang kesucian di antara manusia, dan kini mengawasi dunia pedang. Saat Su King dan yang lainnya mendekat, tekanan patung itu membebani mereka, dan penilaian jantung pun dimulai. Yang pertama ditanyai bukanlah Su King, melainkan King Qiyu. Cahaya 7 warna muncul dari dahi patung itu, menyinarinya. Semua orang di bawah menyaksikan dengan hikmat, dan para pendekar pedang di atas menyaksikan dengan tatapan mereka. King Qiyu menggigil, dan sabit hantu jahatnya bergetar dan menutup matanya, bahkan tak berani bergerak. Sabit itu bisa merasakan kehendak ilahi menyapunya dan kemudian menyatu pada King Qiyu. Tak seorang pun yang bisa merasakan kehendak ilahi itu dan betapa agungnya, tetapi sabit itu bisa. Yang dilihat King Qiyu adalah langit berbintang yang luas terbentang di depannya. Di atasnya, terbentang lautan cahaya yang menyilaukan. Begitu memikatnya hingga ia tak perlu repot-repot melihat ke bawah. Di tengah cahaya agung itu, ia nyaris tak bisa melihat sosok suci. Dibandingkan dengan sosok itu, ia merasa sangat kecil. Kebingungan berkelebat di matanya, tetapi kemudian keyakinan yang teguh menggantikannya. Sebuah suara berbicara kepadanya, lembut dan lesu. Jangan gugup, gadis kecil. Mari kita bicara tentang wajah dewa yang hancur. Katakan padaku, dewa apa itu? King Qiyu tampak terkejut dengan kebaikan yang ia dengar dalam suara itu. Bukan itu yang ia duga. Mengingat betapa agung dan agungnya sosok Kaisar Agung, ia mengira suara itu akan menggelegar dengan kekuatan ilahi. Namun, ternyata suaranya terdengar intim. Ia ragu sejenak, lalu pikirannya jernih, dan ia melihat sebuah gambar. Melihat gambar itu membuat matanya sedikit berkaca-kaca. Namun kemudian, jawaban atas pertanyaan itu muncul, dan ia merasa harus mengungkapkannya. Tak ada yang bisa menghentikannya.
Suara lembut yang berbicara kepadanya menyadarkannya bahwa tak ada alasan baginya untuk tidak menjawab. Aku tidak tahu dewa apa itu, katanya lembut. Dan itu tidak penting. Jika aku punya kesempatan, aku akan mengakhiri semuanya dengan kehancuran bersama dengannya. Tanggapan atas kata-katanya adalah tawa kecil yang ramah. Kamu pantas dipuji atas keberanianmu. Saat tawa itu menggema di telinganya, langit berbintang pun menghilang, dan ia menemukan dirinya kembali ke dunia nyata. Saat ia berdiri di depan patung Kaisar Agung yang agung, patung itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Dalam sekejap, ia mencapai ketinggian 1.500 meter. Kemudian mencapai 3.000 meter. Akhirnya, ia berhenti di ketinggian 3.300 meter. Pilar cahaya setinggi 3.300 meter menerangi kubah surga, jelas terlihat oleh semua orang. Para pendekar pedang di atas semuanya bertukar pandang. Sedangkan pria Parubaya yang memimpin upacara, matanya berbinar-binar penuh pujian. Kesembilan tetua menatap King Qiyu dengan saksama. Ia adalah yang pertama dinilai, dan cahayanya menjulang lebih dari 3.000 meter. Itu bukan rekor di prefektur penerima kaisar, tetapi juga jarang terlihat. Itu menunjukkan bahwa ia telah menjawab pertanyaan dengan benar. Gadis itu luar biasa. Dia jelas punya banyak potensi. Kita seharusnya tidak menahan sumber daya prefektur penerima kaisar untuk membantunya berkembang. Mengingat betapa tingginya statusnya, dia punya kemungkinan besar untuk menonjol di wilayah yang lebih tinggi dari kita. Su King juga memperhatikan King Qiyu. Di sebelahnya, sang kapten tampak terguncang. Namun kemudian ia memikirkan jawaban yang telah dihafalnya, dan ia memaksa dirinya untuk tenang. Selanjutnya, penilaian kedua dimulai. Cahaya 7 warna yang memancar dari dahi patung itu bergeser, menjauh dari King Qiyu dan mendarat di Ningyan. Rupanya, urutan penilaiannya acak. Langit berbintang yang sama tampak bagi Ningyan. Meskipun gugup, ia juga bersemangat saat menatap cahaya terang itu. Oke, nak, kata suara lembut itu. Mari kita bicara tentang wajah dewa yang hancur itu. Bagaimana kau akan menggambarkan dewa itu? Berbeda dengan King Qiyu yang menggumamkan jawabannya, Ningyan sama sekali tidak ragu. Dengan mata membara penuh gairah, ia membuka mulut dan berkata lantang, dewa itu adalah musuh terbesar umat manusia dan dibenci oleh semua spesies. Dewa itu adalah sumber segala kesengsaraan, penderitaan, dan kebencian. Jawabannya yang ringkas mencerminkan apa yang diajarkan kepadanya semasa kecil. Meskipun tidak ada yang salah, jawaban itu juga tidak bisa dianggap luar biasa. Terlebih lagi, semua itu bukanlah pemikiran yang benar-benar orisinal. Saat ia kembali ke dunia nyata, sosok dewa itu bersinar dengan cahaya yang menjulang hingga 180 meter. Ia bahkan tidak sebanding dengan King Qiyu. Ningyan tertegun, dan tidak tahu apa yang salah dengan jawabannya. Ia yakin telah menjawab dengan benar, tetapi lampunya jelas tidak menyala terlalu terang. Ia tak bisa menahan diri untuk menatap King Qiyu dan bertanya-tanya bagaimana ia menjawab pertanyaannya. Di atas, para pendekar pedang tampak tidak terlalu terkejut. Sejujurnya, 180 meter adalah jarak rata-rata, dan dianggap sebagai nilai kelulusan. Berbeda dengan para pendekar pedang, kapten terkekeh sinis dalam hati, 180 meter. Aku pasti akan mencapai setidaknya beberapa ribu meter. Setelah berkata demikian, dia menatap patung itu dengan penuh harap. Selanjutnya, cahaya itu mendarat di atas kapten. Ia menggigil, dan matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Proses itu tidak berlangsung lama. Setelah hanya 2 tarikan napas waktu berlalu, 7 warna itu memudar. Di sana ia berdiri di depan patung itu, tak bergerak. Tak ada cahaya yang muncul dari rupa ilahi itu. Sang kapten tampak tercengang. Su King mengerjap beberapa kali dan menatap kapten dengan heran. King Qiyu meliriknya dengan curiga, dan Ningyan tampak terkejut. Bukan hanya mereka, para pendekar pedang di atas semuanya tercengang. Dan 9 tetua lainnya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah agresif. Tidak ada cahaya, tanya tetua agung sambil menunduk. Itu artinya dia bukan manusia. Tiba-tiba, niat membunuh yang dahsyat meletus di mana-mana, namun tak satu pun dari para pendekar pedang itu bertindak. Hal itu karena, di masa lalu, ada situasi di mana entah bagaimana makhluk non-manusia berhasil mencapai titik ini tanpa terdeteksi. Namun, dalam semua kejadian sebelumnya ketika tak ada cahaya yang muncul,
rupa ilahi akan langsung memusnahkan orang itu. Namun, Chen Erniu tetap berdiri di sana seperti sebelumnya. Tidak mungkin. Aku manusia. Aku memberikan jawaban yang sangat bagus. Kaisar Agung menyukaiku dan bahkan memanggilku bajingan kecil. Sang kapten jelas sangat gugup saat ia menatap sosok dewa itu. Su Qing juga mulai merasa gugup. Namun, ketika ketegangan meningkat, secercah cahaya muncul dari patung itu. Cahaya itu naik 1 meter. 1 meter. Sang kapten menatap kosong. Su Qing hampir tak percaya. Seolah-olah patung itu sama sekali tidak senang dengan jawaban kapten, tetapi dengan enggan memancarkan sedikit cahaya hanya untuk memastikan bahwa dia manusia. Niat membunuh memudar, dan semua pendekar pedang menunduk dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Hal yang sama juga terjadi pada 9 tetua. Tak satu pun dari mereka pernah melihat pilar cahaya setinggi lebih dari 1 meter. Apa yang dikatakan anak pang kecil itu saat menjawab pertanyaan itu? Kalau kabar ini sampai tersebar, pasti akan sangat memalukan. Aku tak percaya kita, para pendekar pedang prefektur penerima kaisar, punya seseorang yang cahayanya cuma 1 meter. Bisakah kita mencari alasan untuk mencabut kualifikasinya? Sang kapten bingung harus bereaksi bagaimana. Melihat cahaya setinggi 1 meter itu, ia merasa sangat malu, tetapi di saat yang sama, sangat lega. Niat membunuh yang muncul beberapa saat sebelumnya telah meyakinkannya bahwa ia akan segera mati. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa semua ini sangat tidak adil. Keadaan semakin buruk ketika cahaya 7 warna itu mencapai Zhang Xiyun, yang membutuhkan beberapa lusin napas untuk memberikan jawabannya. Setelah itu, patung itu memancarkan pilar cahaya setinggi 1.500 meter. Itu mengesankan, meski tidak semenakjubkan Qing Qiu. Tanpa disadari oleh siapapun yang hadir, saat Zhang Xiyun sedang diinterogasi, sang tetua agung tersentuh oleh kehendak ilahi dari patung tersebut. Saat itu terjadi, matanya menyipit, lalu bersinar dengan cahaya dingin. Setelah mengamati Zhang Xiyun sebentar, ekspresinya kembali normal, dan rasa dinginnya pun memudar. Zhang Xiyun berdiri di sana, juga tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia hanya memelototi Su Qing. Dari kelompok beranggotakan 5 orang, Su Qing sekarang menjadi satu-satunya yang belum diinterogasi. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mengalihkan pandangannya dari kapten. Ia menghadap patung itu, sementara cahaya 7 warna menyelimutinya. Langit berbintang muncul di hadapannya. Saat ia melayang di sana, ia memperhatikan lautan cahaya yang cemerlang di atas, namun alih-alih melihat ke atas, ia justru melihat ke bawah. Itulah kebiasaannya, karena ia suka memperhatikan sekelilingnya. Saat ia melakukannya, pupil matanya mengecil. Yang ia lihat adalah sebuah benua yang sangat besar. Sebuah daratan raksasa yang tampak sekitar setengah ukuran langit berbintang itu sendiri. Di atas daratan itu, ia melihat wajah sang dewa yang terbelah. Rambut sang dewa tergerai bebas, terkulai, menggantung di atas separuh benua. Di balik wajah yang hancur itu, terdapat tulang punggung keemasan. Tulang itu sangat panjang, membentang melewati batas benua, hampir membungkusnya. Pada saat yang sama, tulang itu tampak menyusut. Ia tidak memiliki lengan dan tubuh. Tidak memiliki kaki, hanya tulang punggung yang terbuat dari ruas-ruas tulang belakang yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Setiap tulang tampak luar biasa agung, dan memancarkan keilahian yang tak terbatas. Dan separuh kepalanya membentuk wajah sang dewa yang hancur, yang berada di tingkat kehidupan paling tinggi. Hanya melihatnya saja, Su Qing merasa seperti akan pingsan. Pikirannya bergetar hebat, namun, ia juga bisa merasakan bahwa ia berada dalam kondisi terlindungi. Terlebih lagi, ini hanyalah ilusi. Kalau tidak, ia tak akan sanggup bertahan, dan akan hancur jiwa dan raganya. Lalu sebuah suara lembut berbicara kepadanya. Semua yang lain menatapku, tak satu pun yang melihat ke bawah sepertimu. Aku merasa kau ingin melihat dunia di bawah sana, jadi aku membiarkanmu. Tak satu pun yang melihat itu. Dan sekarang, aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kau menggambarkan dewa itu? Bagaimana Anda menggambarkan dewa itu? Su Qing tidak yakin apakah ini pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan kepada yang lain. Kalaupun ya, ia tidak tahu bagaimana mereka menjawabnya. Saat ia melayang di langit berbintang, ia menatap wajah sang dewa yang hancur dan mengerikan.
Ia melihat tulang punggung emas melilit benua, seolah-olah benua itu adalah makanannya. Dia merasa kosong. Tiba-tiba ia membayangkan dirinya, jauh lebih muda, menatap langit saat mata dewa yang tak tertandingi itu terbuka. Setelah itu, keluarganya pun tiada. Segala hal baik dalam hidupnya lenyap. Ia ditinggalkan sendirian di tengah hujan darah, ketakutan, ragu-ragu, menangis dan tak berdaya. Su Qing tidak mengatakan apa-apa. Ia teringat masa kecilnya di jalanan. Saat itu, ia akan makan apa saja, entah itu makanan atau bukan. Hanya untuk bertahan hidup, hanya ada satu batasan yang tak akan ia langgar, yaitu kanibalisme. Ia pernah mencium aroma daging manusia yang dimasak. Ia juga pernah menyaksikan orang-orang dimakan hidup-hidup, atau direbus menjadi semur. Ada kalanya ia kelaparan. Namun ketika ia melihat para pemakan bangkai kanibal itu, dan kemudian wajah sang dewa yang hancur di langit, ia memutuskan bahwa lebih baik mati daripada hidup seperti itu. Ada dua hal yang paling ia takuti, lapar dan kedinginan. Itulah sebabnya musim dingin selalu menjadi pertarungan hidup mati. Ia telah melihat banyak orang mati kedinginan. Ia telah menanggalkan pakaian orang mati agar tetap hangat. Bahkan, saat itu, semua pakaiannya diambil dari mayat. Itulah salah satu alasan ia selalu menghargai pakaian baru. Lalu ada mutagen. Mutagen adalah siksaan lambat yang membakar tulang-tulangmu hingga ke sumsum, membuatmu merasakan penderitaan yang luar biasa. Dulu, ketika ia berada di posisi terendah, ia telah menyaksikan kesengsaraan yang tak berujung. Dan ia telah menyaksikan sisi-sisi kemanusiaan yang paling menyedihkan. Ada banyak orang seperti itu, orang-orang yang hidup dalam siksaan tanpa harapan masa depan. Ketika ia berada di ambang kematian, ia akan menatap wajah sang dewa yang hancur, yang tampak agung sekaligus kejam. Wajahnya bersih, dan ekspresinya tenang. Su Qing tetap diam. Ia teringat kembali saat ia akhirnya menetap di permukiman kumuh kota kecil itu. Ketika mata dewa itu terbuka untuk kedua kalinya, semuanya berbeda. Kota itu tidak lenyap. Ia melihat banyak mayat berwarna hitam kehijauan. Ia melihat orang-orang bermutasi menjadi iblis ganas. Ia melihat orang-orang tercabik-cabik. Ia melihat daging yang membusuk dan berbau busuk. Ia memikirkan bulan merah, dan makhluk bernapas di atasnya. Ia memikirkan betapa ganasnya makhluk itu. Akhirnya, dia teringat pada mata emas di dalam cekungan hantu, dan wanita muda berpakaian merah, duduk di dalam kabin kayu dan bernyanyi dengan menenangkan. Dia memikirkan semua hal itu. Dan mereka tumpang tindih dengan wajah dewa yang hancur di luar daratan kuno yang terhormat. Lalu ia memikirkan kembali hal-hal yang akan ia katakan ketika ia masih muda. Bagaimana dia menggambarkan dewa itu? Bajingan, katanya sambil mendongak ke arah cahaya terang dan sosok yang nyaris tak terlihat di dalamnya. Kata-katanya menyebabkan cahaya itu bergetar sedikit. Apa yang baru saja kau katakan? Tanya suara lembut itu. Ku bilang, dewa itu bajingan. Ia mengucapkan kata itu dengan sungguh-sungguh. Lalu ia melanjutkan dengan kata-kata lainnya. Waktu aku muda, aku menyebut dewa itu bajingan tikus. Su Qing menunjuk wajah dewa yang hancur di bawahnya. Dan bajingan terkutuk. Su Qing berpikir sejenak, lalu melanjutkan, dan bajingan anjing. Dengan itu, Su Qing menatap dewa di bawah dan meludah. Semasa kecil, ia biasanya mengutuk sang dewa lalu meludah untuk menekankan kata-katanya. Biasanya, ludahnya akan jatuh ke tanah, sehingga gagasan bahwa ludah itu mungkin benar-benar jatuh di wajah sang dewa membuatnya bahagia. Saat ludah itu jatuh, turun, cahaya di atas berdenyut dramatis, lalu suara lembut itu tertawa terbahak-bahak. Dewa yang bajingan, dan bajingan. Tawa itu terdengar sangat riang, dan semakin keras hingga seluruh langit berbintang bergetar. Saat segalanya menjadi kabur bagi Su Qing, ia mendengar kata-kata pujian di tengah tawa itu. Banyak orang mengutuk dewa itu, tapi tak banyak yang akan melakukannya seperti itu di hadapanku. Tak seorang pun tahu bahwa dulu aku juga mengucapkan kutukan serupa. Tapi aku pun tak bisa menandingimu, karena aku tak meludah. Nak, kau memang punya beberapa kekurangan, tapi kelebihanmu lebih banyak daripada kekuranganmu. Aku memberkatimu dengan pilar cahaya setinggi 30.000 meter. Kuharap apapun yang terjadi, kau tak pernah berubah. Saat tawa menggelegar, Su Qing melihat sekeliling. Kemudian ia mendapati dirinya berada di puncak tangga lagi, di depan patung Kaisar Agung.
Saat ia mendongak, patung itu memancarkan pilar cahaya yang besar. Dalam sekejap mata, ia melesat melewati ketinggian 6.000 meter. Kemudian mencapai ketinggian 12.000 meter, tetapi tidak berhenti di situ. Ia melesat ke ketinggian 18.000 meter, 24.000 meter. Akhirnya, ia mencapai ketinggian tertingginya, 30.000 meter. Cahaya berwarna-warni berkelebat di langit dan bumi, dan angin menderu kencang. Kubah langit diterangi dengan kecerahan luar biasa yang terlihat bahkan dari kejauhan. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di kota Netherflight begitu terkejut sehingga, meski acaranya sangat hikmat, mereka tidak dapat menahan diri untuk berteriak seru karena terkejut. 30.000 meter. Semua orang benar-benar tercengang dan tak percaya. Banyak orang terkesiap dan bersorak. Sementara itu, para pendekar pedang di atas terguncang hebat. Pertama, mereka melihat patung Kaisar Agung, lalu Su King. Mereka sebenarnya tidak tahu apakah cahaya setinggi 30.000 meter pernah muncul di wilayah lain. Namun, mereka tahu bahwa itu adalah yang pertama di wilayah Sisiling. Cahaya itu melampaui apa yang mungkin bisa mereka duga. Di bawah, Sir Blood Smelter tercengang. Saudari ketujuh punya murid seganas ini. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Para tetua pedang di atas sangat tersentuh, dan memandang Su King seolah-olah ia adalah harta karun yang berharga. Hal itu terutama berlaku bagi tetua agung, yang telah memperhatikan Su King jauh sebelumnya. Matanya berbinar-binar. Para pendekar pedang tahu bahwa penilaian hati dan pengambilan sumpah ini disebut berkah oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun kenyataannya, itu hanyalah ujian yang akan memengaruhi promosi selanjutnya. Hanya jika cahaya mencapai ketinggian tertentu, barulah bisa dianggap sebagai berkah sejati. Misalnya, King Qiu langsung menjadi penting bagi istana pendekar pedang berkat hasilnya. Tapi, cahaya yang mencapai ketinggian 30.000 meter yang belum pernah terjadi sebelumnya itu bahkan tak terlukiskan oleh kata berkah. Itu lebih seperti penghormatan dari Kaisar Agung. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran orang seperti ini merupakan kemenangan besar bagi istana pedang dari prefektur penerima Kaisar. Semua orang, baik atas maupun bawah, terguncang hebat. King Qiu tertegun, dan perasaannya tidak mungkin dijelaskan saat dia menatap Su King, matanya berbinar. Dalam benaknya, hantu jahat sabit berkata, tidak, jangan sampai kita berakhir dengan kehancuran bersama dengannya. Dia membuatku takut. Di sampingnya, Ningyan gemetar, dan matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Lagi pula, ia pernah menyerang Su King sebelumnya, dan itu membuatnya begitu gugup hingga berkeringat. Sang kapten juga tercengang. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap cahaya setinggi 30.000 meter itu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi kenapa? Kenapa aku cuma dapat 1 meter? Aku sudah memberikan jawaban yang bagus. Aku penasaran, apa jawaban King kecil? Kapten memandang Su King dan merasa sangat penasaran. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Semua orang ingin tahu bagaimana Su King menjawab pertanyaannya. Yang paling jauh di samping adalah Zhang Xiyun, yang kepalanya tertunduk sambil mengepalkan tangannya erat-erat di balik lengan jubahnya. Adapun Su King, ia berdiri di sana dengan tenang, menjadi pusat perhatian. Ia memandangi cahaya setinggi 30.000 meter yang terpancar dari patung itu, dan memperhatikan kegaduhan yang ditimbulkannya di antara para penonton. Baginya, jawabannya biasa saja. Ia hanya mengucapkan beberapa kata umpatan yang pernah didengarnya sejak kecil. Ketika hidup terasa sulit, bahkan orang-orang yang takut akan Tuhan pun akan mengumpat dengan keras. Itu adalah keberanian seorang yang bukan siapa-siapa, sekaligus kesedihan seorang yang bukan siapa-siapa. Kemudian Su King merenungkan apa yang dikatakan oleh rupa ilahi Kaisar Agung. Hal itu membuatnya teringat kembali masa-masanya di daerah kumuh, dan bagaimana orang-orang yang akan mati akan menjadi begitu berani hingga mengejek hakim kota dengan sinis. Tentu saja, ketika mereka sudah cukup makan, mereka akan bertindak seperti orang kaya, dan akan bersikap sopan dan hormat kepada hakim. Di tengah panasnya suasana, Su King tidak yakin apakah jawabannya benar, sampai rupa ilahi menanggapinya. Saya harap apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah berubah. Su King mengangguk. Sementara itu, di luar prefektur penerima Kaisar,
di ibu kota terpencil Kabupaten Penyegel Laut, di Istana Pedang Bijak, lonceng Dao berdentang. Lonceng Dao dari Istana Pedang Bijak merupakan hadiah dari ibu kota kekaisaran, dan lonceng itu hanya akan berdentang saat sesuatu yang penting terjadi. Hari ini, tiba-tiba berdering. Meskipun hanya berdentang sekali, lonceng itu langsung memicu reaksi terkejut yang nyata dari semua orang di Istana Pedang. Semua terkejut, dan tak lama kemudian, orang-orang pun mengetahui alasannya. Di prefektur penerima kaisar, sebuah sekte pedang baru bernama Suking diberkati dengan pilar cahaya setinggi 30.000 meter oleh Kaisar Agung. Hasilnya, lonceng Dao kita berdentang sekali saja. Informasi itu merupakan kejutan besar bagi semua pendekar pedang di istana, dan tertanam satu nama dalam pikiran mereka. Suking. Pada saat yang sama, berbagai aura kekesalan berkobar di dalam Istana Pedang. Aura-aura itu berasal dari generasi terpilih di sana. Mereka berasal dari berbagai prefektur di Kabupaten Penyegel Laut, dan datang untuk melapor tugas setelah menjadi pendekar pedang. Prefektur penerima kaisar terletak sangat jauh, dekat laut, dan dengan demikian menjadi lokasi terakhir untuk menyelenggarakan acara rekrutmen pendekar pedang. Karena para pendekar pedang baru dari sana baru saja dipilih, akan butuh waktu sebelum mereka dapat check-in di Istana Pedang. Kini, bahkan sebelum Suking tiba, orang-orang di sana sudah tahu namanya. Di sebuah gunung di belakang Istana Pedang, seorang wanita berpakaian putih berjalan menyusuri hutan pedang. Ia sangat cantik, dengan bibir semerah cinabar, tubuh yang memikat, dan sikap yang penuh gaya. Yang paling menarik adalah, tepat di bawah mata kanannya, terdapat tanda lahir berbentuk air mata. Namun, ekspresinya sedingin embun beku musim gugur. Ia adalah tipe kecantikan yang menghancurkan yang dapat menghancurkan seluruh kota atau negara. Sambil berjalan-jalan di hutan pedang, ia menoleh ke arah prefektur penerima kaisar. Saat berbicara, suaranya setajam aliran air mata air. Prefektur penerima kaisar, Yuner seharusnya segera kembali. Ibu menunggumu. Saat dentang lonceng Dao terus bergema di Istana Pedang Bijak di wilayah Penyegel Laut, kembali ke prefektur penerima kaisar, Zhang Xiun berdiri di atas tangga kota Netherflight, wajahnya muram dan hatinya dipenuhi dengan emosi yang membara dan tak terlukiskan. Ia dikenal luas sebagai tokoh terkemuka di kalangan generasi muda di prefektur penerima kaisar. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun, pada hari ini, ia merasakan sensasi langka menjadi seorang aktor yang memainkan peran pendukung, tanpa pilihan selain menyaksikan orang lain bersinar cemerlang. Hatinya dipenuhi emosi yang lebih kompleks ketika ia memikirkan bagaimana ibu dan kakek sektenya sedang menunggu kabar di Kabupaten Sisiling. Suking telah menghancurkan segalanya baginya, dan akibatnya, kebencian berakar di dalam dirinya. Seandainya Suking tidak berkhianat, ia pasti sudah mencapai tujuannya. Lagi pula, ia tidak mengincar lampu kehidupan di kabin kayu itu, melainkan sesuatu yang lain di dalamnya. Namun, harapannya telah pupus. Ia hanya perlu menunggu sampai Istana Pedang Bijak mengangkat pilar Netherflight awal tertinggi berikutnya, dan entah berapa tahun lagi yang harus berlalu sebelum itu terjadi. Ibu akan sangat kecewa. Sebenarnya, ia tidak terlalu peduli dengan kakek sektenya. Namun, ia sangat peduli pada ibunya. Ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih kecil, dan ibunya selalu sangat keras padanya, menanamkan rasa takut padanya. Karena itu, ia berlatih keras untuk menghindari kekecewaan. Dalam hatinya, ia merindukan ibunya yang mengatakan bahwa ia bangga padanya. Pikiran-pikiran seperti itu membuat hatinya terbakar seperti api saat ia memelototi Suking. Suking mengabaikan tatapan Zhang Xiun. Ia memusatkan perhatian pada sosok Kaisar Agung yang tampak suci, menangkupkan tangan, dan membungkuk dalam-dalam. Para pendekar pedang di atas dan para kultivator di bawah semuanya menyaksikan. Meskipun semua orang terguncang, mereka juga penasaran. Semua orang ingin tahu apa yang ditanyakan Kaisar Agung, dan bagaimana Suking menjawabnya. Hal itu terutama berlaku bagi kapten, yang begitu penasaran hingga ia merasa seperti ada banyak kucing yang mencakar-cakar di dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa malu. Namun, ia juga benar-benar tak habis pikir dengan apa yang mungkin dikatakan Suking. Dengan cara itulah acara perekrutan ilmu pedang berakhir. Rupa ilahi Kaisar Agung menghilang, dan tangga 7 warna lenyap dalam cahaya. Semuanya kembali normal.
Su Qing dan yang lainnya diberitahu bahwa mereka memiliki waktu 1 tahun untuk melapor ke Istana Pedang di Kabupaten Sisiling. Di sana, mereka akan menerima warisan dan tugas pedang mereka, serta kesempatan tak terbatas yang ditakdirkan. Hal-hal seperti itu sangat penting bagi para pendekar pedang baru. Warisan pedang melambangkan kesempatan untuk meningkatkan kecakapan tempur mereka, sementara warisan pedang melambangkan tradisi umat manusia. Terlebih lagi, ibu kota Kabupaten Sisiling berada di tengah-tengah kabupaten, dan merupakan tempat berkumpulnya manusia-manusia pilihan dari seluruh penjuru. Ada juga manusia-manusia pilihan dari spesies lain di sana. Seseorang yang mampu mencapai puncak kejayaan di ibu kota pasti akan membuat namanya tenar, dan akan benar-benar berdiri di puncak tertinggi. Banyak orang terpilih dari berbagai sekte berpikir seperti itu, dan percaya bahwa jika mereka ingin menjadi seperti kaisar dan penguasa kekaisaran kuno, mereka harus mengalahkan semua pesaing sejak muda. Dengan mendapatkan lebih banyak kesempatan dan keberuntungan, mereka dapat memimpin dan akhirnya mengalahkan semua orang. Lagi pula, itulah yang telah dilakukan oleh semua kaisar dan penguasa kekaisaran kuno di masa lalu. Dibandingkan dengan ibu kota kabupaten, prefektur penerima kaisar dianggap terpencil. Prefektur itu berjarak beberapa prefektur dari ibu kota, dan meskipun teleportasi ke sana dimungkinkan, Istana Pedang Suci tidak akan membuang-buang uang untuk merekrut orang baru hanya untuk itu. Sepenting apapun seorang rekrutan baru, kecuali mereka berhasil melampaui Istana Pedang Bijak, mereka akan menempuh jalan mereka sendiri menuju ibu kota. Istana Pedang Bijak tidak mempraktikkan menanam bunga rumah kaca, sehingga para rekrutan akan menempuh perjalanan jauh sebagai bentuk pelatihan. Setelah acara perekrutan selesai, Sir Blood Smelter telah mengadakan pesta perayaan untuk Su Qing dan Kapten di Garnisun Koalisi Sekte 8. Saat perayaan berlangsung, Kapten menarik Su Qing keluar dan berkata, "Kita perlu merencanakan dengan matang. Sebagai kakak tertuamu, aku sudah memikirkan semuanya. Dengan menggunakan portal teleportasi umum di berbagai prefektur, kita bisa melakukan perjalanan ini dalam waktu sekitar 8 bulan. Asalkan kita bergegas. Mengenai rute pastinya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Sudah ada pendekar pedang lain dari Koalisi 8 Sekte di tahun-tahun sebelumnya, jadi sudah lama ada sekte-sekte cabang yang didirikan di sepanjang jalan menuju Kabupaten Penyegelan Laut. Kita bisa beristirahat di tempat-tempat itu di sepanjang jalan. Lagi pula, begitu kita kembali ke koalisi, seseorang akan ditugaskan untuk membantu kita. Lagi pula, status kita nanti akan sangat berbeda." Kapten berdeham, "Begini, Qing kecil, kau berada di jalan yang menakjubkan ini hanya karena kakak tertuamu yang membawamu. Jadi, pantas saja kau mengucapkan terima kasih, bukan? Teman-teman seperti kami tidak perlu repot-repot soal batu roh. Kenapa tidak langsung saja beritahu aku apa jawabanmu tentang patung itu?" Su Qing sedang minum-minum selama jamuan makan, dan saat ini sedang menatap langit malam. Angin dingin meniup kepingan salju di sekitarnya, membuatnya merasa luar biasa nyaman. Ia menoleh ke arah Kapten dan berkata, "Kakak sulung, lihat. Mata dan telingamu sudah tumbuh kembali." Kapten tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. "Yah, itu sudah pasti. Kalau aku ingin mereka tumbuh kembali, mereka akan tumbuh kembali. Luar biasa, ya. Ngomong-ngomong, Qing kecil, kau." Su Qing mengeluarkan sebuah apel dan menyerahkannya kepada Kapten. "Kapten, selamat telah menjadi anggota SWAT Siege." Sang kapten secara refleks menerimanya, menggigitnya, dan hendak bertanya lagi. Namun, Su Qing kemudian menjatuhkan diri ke gundukan salju dan menatap langit berbintang, di mana ia bisa melihat wajah sang dewa yang hancur. Ia meneguk minuman dari botol alkohol di tangannya. "Kakak tertua, apa sebenarnya dewa itu?" Sang kapten juga menatap langit. Setelah berpikir sejenak, ia duduk di sebelah Su Qing di atas tumpukan salju dan menggigit apelnya lagi. "Demi dewa, menurutmu rasanya enak?" Su Qing tertawa pelan. Mustahil Kapten menjawab seperti itu kepada Kaisar Agung. Kalau tidak, pilar cahayanya tidak akan hanya setinggi 1 meter. Salju semakin banyak berhembus tertiup angin. Su Qing tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berbaring di sana, membiarkan kepingan salju berkumpul di wajahnya sambil merenungkan apa yang dikatakan oleh sosok ilahi Kaisar Agung. Sambil tertawa, ia bangkit dari salju, berjalan ke samping, dan meludah ke tanah beberapa kali.
Kapten benar-benar terkejut, tetapi ikut meludah beberapa kali bersama Su King. Meskipun Su King tidak memberikan penjelasan apapun, Kapten berencana untuk bersabar. Menekan rasa penasarannya, ia menghabiskan apel itu, lalu mengeluarkan buah pir es yang merupakan buah asli kota Netherflight. Ia pun mulai memakannya. Suasana di luar hening, dan kepingan salju berjatuhan di langit. Suasana terasa begitu damai. Mereka bisa mendengar suara api unggun dan tawa dari tenda-tenda yang tak jauh dari sana. Tiba-tiba, Yan Yan muncul. Melihat Su King dan Kapten duduk di salju, ia pun bergeser dan duduk di samping Su King, lalu berbaring di sampingnya. Di langit yang tinggi, tampak Sir Blood Smelter dan Guru Isneter. Saat mereka melayang di sana, mereka memandang ke bawah ke arah Su King, sang kapten, dan Yan Yan. Enaknya jadi anak muda, kata Sir Blood Smelter sambil mendesah. Menatap Guru Isneter dengan rasa ingin tahu, ia melanjutkan, menurutmu, bagaimana si bocah berandalan itu menjawab pertanyaannya? Beberapa orang dari Istana Pedang datang hari ini dan mengisyaratkan bahwa mereka ingin tahu. Guru Isneter menatapnya dengan dingin. Sir Blood Smelter berkedip beberapa kali, lalu berdeham dan menggunakan kata yang berbeda untuk menggambarkan Su King. Menurutmu bagaimana menantumu itu menjawab pertanyaan tersebut? Senyum mengembang di wajah keriput Guru Isneter. Ia mengangguk. Setelah kita kembali ke koalisi, kau bisa meminta menantumu menanyakan detailnya kepada muridnya. Masih banyak waktu. Istana Pedang meminta kita untuk tinggal beberapa hari lagi. Salah satunya, Su King dan Chen Erniu masih perlu mempelajari teknik kelas kekaisaran itu. Selain itu, istana punya masalah yang ingin kita berdua bantu. Waktu berlalu, sebagian besar kultivator yang sebelumnya berkumpul di kota Netherflight kini telah pergi. Kota yang dulunya ramai kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa kultivator nakal yang masih berharap mendapatkan pencerahan simbol-simbol roh pertempuran dari pilar. Orang-orang dari koalisi 8 sekte belum pergi. Begitu pula mereka yang berasal dari gereja kepergian atau perkumpulan abadi arbiter tertinggi. Hal ini dikarenakan hadiah juara pertama untuk pendakian pilar Netherflight awal tertinggi baru saja dibagikan. Pencerahan teknik kelas kekaisaran yang ditujukan untuk manusia tidaklah mudah. Tempat mereka mencari pencerahan adalah di puncak pilar Netherflight awal tertinggi, melewati awan, dan di dalam Istana Pedang. Ini pertama kalinya Su King ke sana. Sesampainya di sana, ia melihat King Qiyu. Namun, King Qiyu tidak berniat mencari pencerahan di sisinya. Ia sedang duduk di aula besar, tampaknya sedang menunggu sesuatu. Ketika melihat Su King dan Kapten, ia mengalihkan pandangannya sambil mendengus. Su King tidak menunjukkan reaksi apapun, tetapi Kapten menanggapi dengan dengusan serupa. Kemudian keduanya digiring oleh para pendekar pedang ke sebuah lapangan terbuka yang luas. Cairan merah mengalir di tanah membentuk formasi mantra besar yang berkilauan dengan cahaya berwarna darah. Di tengah formasi itu terdapat batu besar berwarna hitam yang terlilit rantai besi abu-abu. Di antara rantai-rantai itu, terlihat sebuah pedang terukir di batu besar tersebut. Pedang itu tampak seperti pedang biasa. Namun, ketika Su King dan Kapten melihatnya, pikiran mereka berputar. Keduanya bisa merasakan tekanan yang mengguncang langit dan bumi dari pedang itu. Mereka bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat keterkejutan dan antisipasi di mata masing-masing. Ini pasti tempat di mana mereka akan mencari pencerahan teknik kelas kekaisaran. Gagak emas di punggung Su King menggigil, dan untuk pertama kalinya, ia tidak muncul sebagai respons terhadap teknik kelas kekaisaran lainnya. Sebaliknya, ia tampak ketakutan. Sekitar waktu ini, Su King melihat Zhang Xiyun. Dia telah tiba sebelum mereka, dan sedang duduk di dekat batu besar dengan mata terpejam. Orang yang memimpin mereka ke sini adalah pendekar pedang Parubaya yang sama yang telah memimpin upacara sebelumnya. Sepanjang jalan, dia beberapa kali melirik Su King. Silakan mulai, katanya, kau punya waktu 6 jam untuk mencari pencerahan. Setelah itu, formasi mantra akan secara otomatis menyingkirkanmu. Anggaplah kesempatan ini sebagai sesuatu yang berharga. Biasanya, hanya pendekar pedang dengan banyak kredit militer yang mampu mencari pencerahan di sini. Itu karena nama teknik kelas kekaisaran ini adalah Pedang Kaisar. Pedang Kaisar, juga disebut pedang dari Sword Sage, diciptakan oleh Kaisar Agung. Ini adalah teknik langka yang dapat dipahami oleh banyak orang sekaligus.
Pedang ini sepenuhnya milik umat manusia, dan berada dalam pemeliharaan kami, para SWAT Sage. Bisa dibilang bahwa alasan mengapa zaman pedang di masa lalu mampu mendominasi spesies lain yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mengapa kita berhasil mempertahankan sisa-sisa kejayaan itu sekarang, sebagian besar karena pedang kaisar. Setelah Anda memperoleh pencerahan, Anda akan mengerti alasannya. Dengan itu, pendekar pedang Parubaya itu berbalik dan pergi. Tanpa ragu-ragu, Su King dan Kapten bergegas maju, memilih tempat untuk duduk bersila, dan mulai mencari pencerahan. Tiba-tiba, Su King menyadari bahwa Kapten sebenarnya duduk agak lebih dekat ke batu besar daripada dirinya. Merasa cemas, ia mengirim pesan melalui kehendak ilahi. Kakak tertua, jika kau menggigitnya, aku merasa aku akan pergi ke Kabupaten Penyegelan Laut sendirian. Sang Kapten berbalik dan menatap Su King dengan kesal. Su King memejamkan mata dan mengarahkan indranya ke batu hitam itu. Saat ia menyentuhnya, sesuatu seperti kabut muncul di benaknya. Gumaman samar-samar terdengar dari dalam kabut, tampak dekat, tampak jauh. Pedang seorang kaisar tidak seharusnya dihunus sembarangan. Tapi sekali dihunus, pedang itu dapat menghancurkan langit dan meremukkan bumi. Terguncang, Su King mendengarkan dengan saksama. Perlahan-lahan, gumaman itu berubah menjadi aliran informasi di dalam jiwanya. Setiap informasi yang didapatnya memberinya petunjuk tentang pedang kaisar. Pedang kaisar, juga dikenal sebagai pedang sang bijak, adalah salah satu teknik kelas kekaisaran ortodoks umat manusia, dan merupakan ciptaan Yuan Zaiji, Kaisar Agung Kecemerlangan Abadi. Pedang ini dirancang untuk membunuh, dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat, dan dapat membantai tanpa henti. Di masa lalu, pedang ini telah digunakan untuk membasmi spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan di masa lampau, bahkan pernah digunakan oleh Kaisar Agung untuk menumbangkan para dewa. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan Kaisar kuno Dark Serenity pun pernah mendesah kagum akan teknik pedang Kaisar Agung. Kemudian, ketika anggota Istana Pedang berubah menjadi para pendekar pedang, Kaisar Agung mengambil semua teknik kelas kekaisarannya dan mewariskannya kepada divisi pendekar pedang, membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dipelajari oleh para pendekar pedang. Mengenai pedang kaisar, Kaisar Agung dengan murah hati memungkinkan para pendekar pedang baru sekalipun untuk mempelajarinya. Meskipun demikian, teknik ini hanya untuk pertama kalinya yang gratis. Selanjutnya, kredit militer diperlukan untuk mencapai pencerahan. Pedang kaisar sulit untuk dicerahkan. Dari zaman kuno hingga modern, tak seorang pun pernah berhasil sepenuhnya dalam satu sesi. Sebaliknya, dibutuhkan beberapa sesi pencerahan untuk menanamkan teknik tersebut ke dalam jiwa dalam bentuk benih pedang. Pedang itu bisa kuat sekaligus fleksibel. Basis kultivasi seorang kultivator merupakan salah satu faktor yang menentukan kehebatan pedang tersebut. Namun, faktor waktu yang lebih relevan. Pedang kaisar membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan, dan tidak bisa begitu saja dihunus. Terlebih lagi, semakin lama waktu yang diberikan untuk mengumpulkan kekuatan, semakin mengerikan jadinya saat dihunus. Setelah dihunus, pedang itu akan kembali ke keadaan normalnya. Namun, kekuatan yang bisa dilepaskan sungguh mengejutkan. Dahulu kala, ada seorang pendekar pedang yang tidak menghunus pedangnya selama 2000 tahun. Lalu, ketika ia menghunusnya, basis kultivasi jiwa baru lahirnya yang berada di puncak justru melampaui kekuatan alam harta karun roh, memungkinkannya untuk dengan mudah membantai lawan yang kembali ke Void. Tentu saja, itu terjadi sebelum kedatangan wajah dewa yang hancur, saat energi roh langit dan bumi melimpah, dan makhluk hidup memiliki umur yang sangat panjang. Dunia modern tidak bisa dibandingkan dengan dunia kuno. Namun, pedang kaisar tetap menjadi sesuatu yang menyebabkan banyak spesies sangat takut pada divisi pendekar pedang. Lagi pula, mustahil untuk mengetahui berapa banyak veteran di divisi tersebut yang telah hidup bertahun-tahun tanpa menghunus pedang mereka. Siapapun bisa membayangkan bagaimana sebuah kelompok dengan teknik seperti itu dapat menugaskan anggota tertentu untuk tetap mengasingkan diri dalam waktu lama tanpa bertempur, hanya untuk meningkatkan kekuatan pedang mereka. Jika pedang-pedang itu digunakan pada saat yang tepat, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Pedang kaisar adalah salah satu kekuatan cadangan utama divisi pedang bijak, dan sifatnya yang mematikan menjadi salah satu alasan mengapa Kaisar Agung menyediakannya untuk dipelajari oleh semua divisi pedang. Ia ingin memberi divisi pedang bijak fondasi yang kokoh dan akan bertahan selamanya.
Meskipun demikian, tidak mudah untuk mencapai pencerahan teknik ini, sehingga tidak semua pendekar pedang mampu menggunakannya. Selain itu, biasanya diperlukan beberapa sesi pencerahan. Su Qing, sang kapten, dan Zhang Xiyun semuanya hanya mendapatkan satu sesi pencerahan. Su Qing tak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Ia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan kabut. Sayangnya, saat ia mencari pencerahan, kabut itu justru semakin tebal, dan apapun yang ia lakukan, ia tak mampu mengusirnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba menerobos kabut untuk melihat apa yang ada di baliknya. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Akhirnya, kabut di depan Su Qing mulai menghilang, dan ia melihat sebilah pedang. Saat ia melihatnya, pedang itu menjadi satu-satunya benda yang ada di hadapannya. Suara gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi memenuhi pikirannya. Meskipun pedang itu tampak biasa saja, pedang itu mengandung niat membunuh yang murni. Aura mengerikan di dalam pedang itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, dan dapat membuat pikiran bergetar. Rasanya ingin meledak ke langit dan menebas apapun. Seolah-olah batu hitam itu tak mampu lagi menahan pedang itu, dan hanya rantai yang mampu menahannya. Su Qing berusaha keras mengatur napasnya. Pikirannya kosong, hanya bayangan pedang di balik kabut yang semakin jelas seiring berjalannya waktu. Ia hampir linglung ketika bayangan pedang itu terbentuk di lautan kesadarannya. Kemampuan pemahaman Su Qing bahkan telah mengejutkan Master Ketujuh, dan saat ini pun, kemampuan itu tak kalah menakjubkan. Tiba-tiba, hasrat yang mendalam muncul dalam diri Su Qing, dan ia bersiap untuk mengusir kabut sepenuhnya dan menanamkan citra pedang itu ke dalam hati dan pikirannya. Namun, saat itu juga, sebuah gaya gravitasi yang mengerikan meletus di belakangnya, menyeretnya menjauh. Segalanya berputar, dan ia menggigil. Saat mendongak, ia menyadari ia tak lagi berada di aula. Dia berada di luar. Zhang Xiyun juga ada di sana. Matanya merah karena berusaha mengendalikan hasrat yang ada dalam dirinya. Qing Qiu berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan dingin. Ia tahu bahwa yang lain sedang mencari pencerahan teknik tingkat kekaisaran. Meskipun ia tidak memenuhi syarat, Istana Pedang Bijak telah mengatur agar ia menunggu di sini. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa sebenarnya yang kutunggu? Pikirnya tak sabar. Su Qing tidak memperhatikan Zhang Xiyun atau Qing Qiu. Menengok kembali ke aula tempat ia mencari pencerahan, ia bergulat dengan hasrat yang kuat di dalam dirinya. Yang paling menarik adalah bayangan yang muncul di lautan kesadarannya. Bayangan itu tidak terlalu jelas, tetapi jelas merupakan gambaran pedang yang belum sempurna. Dan bayangan itu memudar, meskipun sepertinya butuh setidaknya 2 tahun untuk menghilang sepenuhnya. Su Qing merasa bahwa ia hampir melihat gambaran pedang yang sebenarnya. Perasaan diganggu dan diseret membuatnya sangat kecewa. Sementara itu, kapten muncul entah dari mana, tampak sama kecewanya. Bangkit berdiri, dia menoleh kembali ke aula. Apa-apaan ini? Aku hampir berhasil. Mulutku sampai terbuka lebar. Tenanglah semuanya. Sebuah suara terdengar. Pendekar pedang paruh baya yang sama muncul di hadapan mereka. Tekanan yang terpancar darinya membuat Su Qing menarik napas tajam dan menekan perasaan kecewa. Aku yakin kalian merasa hampir berhasil, kan? Seperti kalian hanya butuh 1 saat lagi. Itulah yang dirasakan semua orang. Tapi kenyataannya, kalian belum mendekati pencerahan sama sekali. Lagi pula, ada alasan kenapa kau dibatasi hanya 6 jam. Dari zaman kuno hingga sekarang, semua pendekar pedang yang mencari pencerahan selama lebih dari 6 jam akan langsung mengalami mutasi dan mati. Tak satu pun yang selamat. Perkataan pria itu membuat hati Su Qing sedikit mencelos. Alasannya adalah Kaisar Agung pernah membunuh seorang dewa. Namun, dewa itu juga mengutuk pedang itu. Akibatnya, siapapun yang mencari pencerahan selama lebih dari 6 jam akan bermutasi dan mati. Tidak perlu cemas. Kalian semua sangat beruntung, karena hadiah kalian sebenarnya termasuk 1 sesi pencerahan tambahan. Begitu kalian tiba di ibu kota kabupaten, kalian akan dapat memanfaatkan kesempatan itu. Dan sekarang saatnya untuk menangani masalah lain. Para bangsawan telah menunggu cukup lama. Zhang Xiyun tampak curiga dengan apa yang akan terjadi. Akan tetapi, sebelum hal lain terjadi, pendekar pedang paruh baya itu melambaikan tangannya, dan Zhang Xiyun pun menghilang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Cuma kalian bertiga. Terkejut,
Su King menatap kapten, lalu King Qiu. Lalu sesuatu terlintas di benaknya. King Qiu mengerutkan kening saat ia juga menyadari apa yang tampaknya sedang terjadi. Namun, hal itu justru membuatnya semakin kesal. Sang kapten sampai pada kesimpulannya sendiri, dan hal itu membuat matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Yang mulia, apakah ini ada hubungannya dengan gunung pendekan Dao Tiga Roh? Pendekar pedang paruh baya itu mengabaikannya. Baginya, Chen Erniu, yang hanya menerima 1 meter cahaya dari wujud ilahi Kaisar Agung, adalah aib bagi semua pendekar pedang. Dia bukan satu-satunya. Cukup banyak pendekar pedang lain yang merasakan hal yang sama. Lagi pula, hasil yang didapatnya tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak sehat secara mental. Karena tidak ingin menjawab sang kapten, pendekar pedang paruh baya itu memandang ke arah Su King dan King Qiu. Kalian bertiga hadir untuk menyaksikan apa yang dilakukan pengadilan pendekar pedang kami terhadap Roh Agung Netersprite dari Gunung Pendekan Dao Tiga Roh. August Spirit Netersprite saat ini dipenjara di pengadilan pedang bijaksana dan sedang diinterogasi. Para yang mulia ingin kalian bertiga memprovokasinya. Saat ini dia kebal terhadap segala bentuk hasutan. Itu perlu diubah. Jika kalian bisa membuatnya marah, maka para yang mulia akan lebih mudah mengungkap rahasia darinya. Setelah itu, sang pendekar pedang berbalik dan mulai berjalan pergi. Su King, sang kapten, dan King Qiu mengikuti. Sepanjang perjalanan, sang kapten mengamati situasi. Sepertinya mereka tidak terlalu senang dengan lampu 1 meter saya. Ini tidak akan berhasil. Saya benar-benar harus bersikap sebaik mungkin. Saya perlu para ahli pedang tua itu untuk benar-benar menyukai saya. Jika tidak, saya akan kesulitan mendapatkan promosi. Sang kapten merasa waspada sekaligus tertekan saat memikirkan cahaya setinggi 1 meter itu. Jawabanku hebat. Meskipun pertanyaan yang diajukan Kaisar Agung tidak termasuk di antara 1000 pertanyaan yang kusiapkan, ada 47 pertanyaan yang serupa. Dengan melafalkan semua jawaban itu bersamaan, aku jelas melampaui standar keberhasilan. Setiap jawaban seharusnya bisa membuatku naik beberapa ratus meter, dan jika dijumlahkan, seharusnya bisa mencapai 30.000 meter. Tidak mungkin semua batu roh yang kuhabiskan itu sia-sia. Lagi pula, aku bahkan sedikit menjilat dengan mengulang setiap jawaban. Dan puncaknya, aku menutupnya dengan, Kaisar Agung, kamu memang dewa. Apa salahnya? Mengingat betapa hebatnya cahaya Kaisar Agung bergetar ketika aku mengatakan itu, jelas sekali dia sangat senang. Semakin kapten memikirkan penampilannya, semakin frustrasi dia jadinya. Saya tidak mengerti mengapa saya hanya punya 1 meter. Sang kapten melirik Su King dan merasakan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Sambil merenungkan hal itu, sang ahli pedang paruh baya membawa mereka ke penjara istana ahli pedang. Penjara itu gelap dan suram, dipenuhi mantra penangkal yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang memasuki penjara diawasi dengan ketat oleh kehendak ilahi. Setelah dipindai, mereka memasuki penjara dan menuruni tangga sempit yang diterangi obor. Saat sampai di dasar, mereka mendengar suara anggun August Spirit Netersprite. Langkah kaki, jadi kau membawa lebih banyak orang. Itu tidak akan ada gunanya. Aku tahu kau ingin menyelidiki jiwaku. Aku tahu kau ingin memprovokasiku. Itu tidak akan terjadi. Aku adalah perwujudan jiwa kaisar hantu. Emosiku tidak dapat diaduk, dan bahkan jika bisa, itu tidak mungkin dilakukan oleh kultivator pengembalian kekosongan sepertimu. Wujud asliku adalah dewa yang membara. Kalian bahkan tidak bisa dianggap sebagai serangga. Suara Netersprite membuatnya tampak elegan, seperti seorang wanita kaya dari kalangan atas yang duduk dengan sopan di kursi. Setiap kata yang diucapkannya terdengar sopan dan dengan kesombongan yang dingin, membuatnya tampak sangat aristokratis. Su King tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Adapun King Qiu, dia jelas tidak senang. Seluruh situasi ini membuatnya teringat kembali pada pengalaman pahitnya hari itu, dan bagaimana dia pulang dengan tangan kosong. Namun terlepas dari itu, dia disamakan dengan Kapten dan Su King. Hanya Kapten yang tampak sangat gembira. Berkat cahaya 1 meter itu, setiap kali dia keluar, dia merasa orang-orang menatapnya dengan aneh. Dia juga merasa para pendekar pedang mengawasinya. Itu sangat memalukan, dan juga membuatnya merasa sangat cemas. Dia sekarang adalah seorang pendekar pedang,
namun semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah seorang mata-mata. Para tetua pendekar pedang pasti sangat memperhatikan apa yang terjadi di sini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan ini adalah kesempatan saya untuk membalikkan keadaan setelah situasi cahaya 1 meter itu. Saya perlu para tetua itu melihat sisi baik saya. Sang kapten menarik napas dalam-dalam sambil berjalan dengan langkah mantap dan terukur. Di barisan terdepan berdiri pendekar pedang Parubaya. Ia menoleh ke belakang menatap kapten, mengerutkan bibir, dan tetap diam. Melihat hal itu, kapten semakin yakin dengan penilaiannya. Maka, ketiganya dituntun menuruni tangga menuju sebuah sel penjara besar berwarna merah. Jeruji sel itu berwarna seperti darah, dan di antara jeruji tersebut terbentang selaput tipis berwarna merah tua yang dihiasi dengan simbol-simbol magis yang tak terhitung jumlahnya. Kita hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam simbol-simbol yang berkelap-kelip itu. Di dalam sel penjara merah, seorang wanita duduk bersila. Ia mengenakan kipau dan mahkota Phoenix di kepalanya. Kulitnya putih bersih, dan fitur wajahnya sangat cantik. Sekilas pandang saja akan membuat siapapun berdebar-debar karena hasrat. Ia memegang semangkuk sup biji teratai di tangannya, yang sesekali ia sesap. Ia, tentu saja, adalah roh agung Netersprite. Karena terkekang oleh sangkar, dia tidak sebesar sebelumnya. Sebaliknya, dia seukuran orang biasa. Kecantikannya yang sempurna membuat sulit membayangkan dia berada di gunung penekan Dao Tiga Roh, dengan santai memangsa manusia fana untuk kesenangan, dengan lautan darah memenuhi mulutnya. Ketika Suking, sang kapten, dan King Qiu tiba, dia menoleh ke arah mereka. Dia tidak bereaksi apapun, dan hanya terus meminum sup biji teratai dengan santai. Aku membawa beberapa orang untuk menemuimu, Netersprite, kata pendekar pedang paruh baya itu. August Spirit Netersprite tertawa pelan sambil memandang Suking dan yang lainnya. Oh, jadi kalian membawa ketiga serangga ini ke sini untuk mencoba memprovokasi saya. Itu tidak akan berhasil. Cepat atau lambat saya akan keluar dari sini dan membunuh mereka bertiga. Bahkan, saya seharusnya berterima kasih kepada kalian. Sekarang saya tahu seperti apa rupa mereka. August Spirit Netersprite tersenyum sambil mengamati mereka dengan saksama, seolah-olah menghafal ciri-ciri mereka. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya mundur dan menatap Suking, sang kapten, dan King Qiu. Tugasnya hanyalah membawa mereka ke sini dan kemudian menunggu untuk melihat apakah mereka berhasil memprovokasi roh agung Netersprite. Ekspresi Suking tetap sama seperti biasanya. Dia tidak tertarik untuk memprovokasi Netersprite, dan sejujurnya, dia tidak tahu bagaimana caranya. King Qiu tampaknya berada di posisi yang sama. Baginya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia merasa tidak perlu mengerahkan upaya apapun untuk itu. Sebaliknya, kapten mendekati sangkar dan memandang Netersprite saat dia menyeruput supnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Hei, nenek Netersprite, apakah supnya enak?" "Pergi sana," jawabnya dengan dingin. Alisnya terangkat, lalu ia duduk di depan sangkar dan mengamati pakaian August Spirit Netersprite. Ia mengerutkan kening. "Nenek, kenapa aku tidak melihat pakaian ini saat berada di gua rumahmu? Sudah berapa lama kau memakainya?" August Spirit Netersprite menghabiskan supnya lalu memejamkan mata untuk bermeditasi. Melihat itu, pendekar pedang paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Dia sudah yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Sang kapten berdeham dan menepuk tas penyimpanannya. Seketika, sehelai pakaian compang camping muncul dan ia melambaikannya di depannya. "Lihat ini, nenek." Mata Netersprite tetap tertutup. Sang kapten tampaknya tidak gentar dengan keheningan dingin wanita itu, dan terus mengeluarkan pakaian compang camping dari tas penyimpanannya, hingga pakaian-pakaian itu menumpuk di samping seperti sebuah gunung kecil. "Aku punya banyak di sini. Aku bahkan punya korset besar ini." Pendekar pedang paruh baya itu memperhatikan dengan agak terkejut saat melihat tumpukan pakaian itu, lalu sang kapten. Sementara itu, King Qiu merasa jijik, dan Suking memasang ekspresi aneh di wajahnya. Suking bisa menebak mengapa sang kapten tampak bekerja begitu keras. Ketika Netersprite mendengar kapten menyebutkan "Bodis", matanya terbuka dan dia melirik tumpukan pakaian yang sudah dikenalnya. Melihat kondisi pakaian yang buruk, dia menatap kapten. Sambil terkekeh sinis, kapten berkata,
Rencanaku adalah merobek pakaian-pakaian ini menjadi potongan-potongan, satu persatu. Aku tidak yakin apa yang akan kulakukan dengan mereka setelah itu. Tapi saat ini, Nenek, aku punya masalah besar. Begini, tas penyimpananku terlalu kecil untuk menampung begitu banyak pakaian, dan aku butuh tempat untuk menyimpannya. Selain itu, baunya juga tidak sedap. Hei, kakak, apakah kau benar-benar Netersprite? Atau haruskah kita memanggilmu Neterskum? Maksudku, baunya mengerikan. Makanya aku tanya sudah berapa lama kamu memakai pakaian itu. Kupikir kamu mungkin perlu ganti baju.